Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Septi Wahyuni akan membacakan 5 macam hadis ekonomi. Yang pertama, level marketing atau MLM. MLM adalah sistem penjualan yang memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung. Ada sebagian para ulama memberikan penjelasan syarat-syarat dan gambaran bagaimana MLM bisa masuk kategori halal, yaitu di dalamnya yang terdapat bentuk riba fadli dan riba nasi'ah. Anggota diperintahkan membayar sejumlah uang yang jumlahnya sedikit, lantas mengharapkan timbal balik lebih besar. Di dalamnya terdapat bentuk goror atau spekulasi tinggi atau untung-untungan. Di dalam MLM terdapat bentuk memakan harta orang lain dengan cara multibatil. Ini jelas diharamkan karena Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Hadis yang kedua adalah riba. Dalam bahasa Arab berarti bertambah, maka sesuatu yang bertambah dinamakan riba. Sedangkan istilah riba adalah menambahkan beban kepada yang berhutang atau menambahkan takaran saat melakukan tukar-menukar. 6 komoditi riba yaitu emas, gandum, perak, kurma, syair, dan garam dengan jenis yang sama. Riba juga memiliki dampak, yaitu ada 3. Yang pertama, riba dapat menimbulkan permusuhan antar pribadi. Yang kedua, riba juga dapat mengurangi semangat kerjasama antar seseorang atau tidak saling menolong satu sama lain. Yang ketiga, riba juga dapat menimbulkan mental pemboros dan pemalas kepada seseorang. Hadis yang ketiga, kartu kredit. Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang. Kartu kredit dalam buku hukum syariah adalah haram karena mengandung unsur riba dalam penggunaan kartu kredit. Kartu pembiayaan syariah berbeda dengan kartu kredit konvensional karena terbatas dari unsur riba dan pemanfaatannya tidak bersifat konsumtif namun produktif. Di mana Allah telah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang beriman." Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Hadis ekonomi yang keempat adalah jual beli kredit. Pengertian istilah jual beli kredit adalah pertukaran harta dengan harta tujuan memiliki dengan ucapan ataupun perbuatan. Menurut pandangan Al-Quran, jual beli as-sunnah, ijma, dan qiyas adalah boleh. Allah berfirman, Allah menghalalkan jual beli. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Di dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut. Yang pertama, saling ridho. Yang kedua, orang yang melakukan akad adalah orang yang merdeka. Yang ketiga adalah ada hak milik penuh. Hadis ekonomi yang kelima adalah hukum jual beli online. Secara bahasa, transaksi atau akad yang digunakan berbagai banyak arti, yang hanya secara keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal, yaitu as-salam atau disebut juga as-salaf.
Kedua itu merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna penyerahan. Jual beli pesanan dalam fikih Islam disebut as-salam menurut bahasa penduduk Hijaz, sedangkan bahasa penduduk Irak as-salaf. Jual beli sendiri masuk dalam kegiatan muamalah di dalam ajaran agama Islam. Hukum dasar muamalah adalah al-ibaha. Oleh sebab itu, dasar hukum jual beli online sama seperti jual beli akad dan akad as-salam, yaitu diperbolehkan dalam agama Islam. Itulah tadi 5 macam hadis-hadis ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.